Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam pembahasan materi biologi SMA. Adik-adik, pada pembahasan kali ini kita akan masuk ke materi baru adik-adik, yaitu materi yang terkait dengan sistem gerak adik-adik. Sebelum kita mulai ke alat-alat pada sistem gerak itu apa saja, coba adik-adik perhatikan gambar ini. Wah, di sini kakak kenapa ya menampilkan gambar daging ayam adik-adik? Nah, adik-adik tahu kan kalau misalnya adik-adik membeli daging ayam seperti ini ya, entah itu nanti mau digoreng atau dimasak ya. Nah, ini ternyata daging ayam ini terdiri dari dua komponen adik-adik ya. Ada yang adik-adik kenal dengan istilah dagingnya ya, daging ayamnya. Selanjutnya ada tulang ayamnya. Nah, seperti ini adik-adik. Wah, ternyata adik-adik daging ayam itu ya, itu sebenarnya merupakan kumpulan otot adik-adik. Nah, jadi jangan salah, jangan sampai adik-adik mengatakan jika ditanya oleh seseorang otot yang terdapat di daging itu yang mana? Adik-adik pasti sering menjawab, oh mungkin saja yang putih-putihnya itu ya. Jadi itu kurang tepat adik-adik, karena otot itu sendiri adalah terkumpul membentuk daging adik-adik. Selanjutnya tulangnya ini ya, itu adalah alat gerak yang terdapat pada ayam ini ya, sehingga dapat membentuk tubuh ayam juga adik-adik. Nah, mengapa kakak sajikan di sini daging ayam adik-adik? Ternyata adapun alat gerak kita adik-adik itu terdiri dari dua ya. Alat gerak kita itu ada dua adik-adik. Nah, ada yang dinamakan ya. Yang pertama ya, ini ada yang dinamakan dengan alat gerak aktif ya. Di sini ada alat gerak aktif. Oke. Yang pertama, yang kedua adik-adik itu adalah alat gerak pasif. Nah, seperti ini. Apa saja sih alat gerak aktif dan apa saja sih alat gerak pasif? Nah, coba adik-adik perhatikan gambar yang ini lagi. Wah, di sini ada gambar seorang anak ya yang sedang bermain sepak bola, di mana anak ini ketika akan menendang bola menghasilkan sesuatu atau melakukan sesuatu yang namanya gerakan adik-adik. Di sini kita ketahui terjadi sebuah gerakan. Nah, adik-adik, gerakan ini dapat terjadi karena adanya kerjasama antara alat gerak aktif dan alat gerak pasif adik-adik, di mana dalam hal ini alat gerak aktif di sini adalah otot adik-adik. Nah, selanjutnya alat gerak pasifnya itu adalah tulang ya, atau mungkin rangka adik-adik. Nah, seperti ini. Nah, adik-adik ya, adapun otot ya dikatakan alat gerak pasif ya, karena ya gerakan kita sebenarnya merupakan hasil kerjasama dari rangka dan otot ya. Jadi otot adalah bagian tubuh yang mampu berkontraksi adik-adik ya, makanya dikatakan alat gerak aktif ya, karena ini mampu berkontraksi. Nah, seperti ini. Sedangkan rangka tidak mempunyai kemampuan seperti itu, artinya tidak mempunyai kemampuan untuk
berkontraksi adik-adik. Nah, tidak mampu berkontraksi. Jadi secara umum ya, otot itu karena mampu berkontraksi maka akan menggerakkan tulang adik-adik sehingga kita akan menghasilkan gerakan. Misalnya saja saat menendang bola di sini adik-adik. Ya, jadi sebenarnya yang berkontraksi itu ya yang menghasilkan gerakan itu adalah otot. Akan tetapi karena ada tulang ya di sini pada bagian kaki kita ya. Jadi nanti si tulang itulah yang digerakkan oleh si otot adik-adik. Nah, secara garis besar demikianlah gerakan yang terjadi pada tubuh kita adik-adik. Sekali lagi kakak ulangi ya, gerakan itu dihasilkan oleh kerjasama antara otot yang berkontraksi ya terhadap tulang adik-adik sebagai alat gerak pasif. Oke adik-adik, demikian sekilas tentang sistem gerak. Adapun kedepannya kita akan membahas tentang otot itu sendiri bagaimana dan tulang atau rangka itu seperti apa adik-adik. Dan bagaimana pula sebuah gerakan itu dapat terjadi adik-adik. Oke adik-adik, sampai jumpa pada konten selanjutnya dan tetap semangat.